Hai, perkenalkan nama saya Indah Giovanni Butar-Butar dengan NPM 2755015 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan 3A Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi kerangka dasar. Kerangka dasar konseptual atau conceptual framework, yaitu himpunan dari berbagai konsep terkait satu sama lain yang mendefinisikan hakikat, tujuan, dan materi umum laporan keuangan untuk pengguna. Selain dari pengertian kerangka dasar, kita juga akan membahas tentang tujuan kerangka dasar, yaitu sebagai acuan badan penyusun standar untuk mengembangkan dan menelaah atau meninjau kembali SAK. Yang kedua, ada pengharmonisan pengaturan SAK dan prosedur penyusun laporan keuangan untuk mengurangi berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang diizinkan oleh badan penyusun standar. Yang ketiga, ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK. Yang keempat, ada pemberian pendapat auditor. Dan yang terakhir, ada penafsiran para pengguna laporan keuangan atas informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK. Materi selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang kedua yaitu pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dasar akrual atau accrual basis, yaitu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Yang kedua, kelangsungan usaha atau going concern, yaitu dasar yang berbeda dapat digunakan jika ada pembatasan kelangsungan usaha, ingin melikuidasi perusahaan, atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya, unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan dibagi menjadi aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Yang kedua, kinerja dibagi menjadi penghasilan dan beban. Yang ketiga, ada aktiva atau aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang keempat, kewajiban atau liabilities, yaitu hutang perusahaan masa kini timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kelima, aktiva bersih, yaitu hak residual atas aktiva entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Yang keenam, penghasilan atau income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aktiva bersih yang tidak berasal dari kontribusi penyumbang. Ketujuh, beban atau expenses, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan aktiva bersih. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan yaitu proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur dan kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Kriteria pengakuan unsur yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari lereng perusahaan atau mengalir ke dalam perusahaan, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian aktiva diakui dalam neraca jika besar kemungkinan manfaat ekonomi dari aktiva tersebut di masa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan akan dilakukan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban atau obligation sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Kemudian penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Pengukuran yaitu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu yang tepat sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif. Pemilihan dasar pengukuran ini sangat terkait dengan sifat aktiva atau kewajiban dan lingkungan yang menyertainya. Pengukuran unsur laporan keuangan dibagi menjadi 4 dasar. Yang pertama, biaya historis. Aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban atau obligation atau jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Kedua, biaya kini atau current cost. Aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh pada saat sekarang. Kewajiban dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskonto yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinilai sebesar jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Kewajiban dinilai sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskonto yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang keempat, nilai sekarang atau present value. Aktiva dinilai sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskonto ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinilai sebesar arus kas keluar di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Baiklah, saya akhiri penyampaian materi saya ucapkan terima kasih.